Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Untung Suropati Kediri. Hari ini hari yang luar biasa, kita mendapat kesempatan kembali untuk kita bersama-sama beribadah dalam ibadah online. Dan terlebih lagi kita boleh merayakan Hari Paskah pada hari ini, hari kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kalau kami boleh ada, ini semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami, jemaat-Mu yang Kau kasihi. Hari ini Tuhan, kami boleh merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan kami mau menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kami Tuhan. Kami mau menerimanya, hati kami terbuka untuk Engkau. Mari Roh Kudus biarlah Engkau mengurapi setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau mengurapi kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh berada di dalam ibadah bersama, dan saya percaya Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada, Dia hadir. Dan kita boleh merayakan hari Paskah pada hari ini, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari yang luar biasa, hari kebangkitan Yesus Kristus ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Untuk itu, sebelum kita lanjut menerima kebenaran firman Tuhan, saya ingin membacakan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan membuka dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai yang ke-4. Dan saya berikan judul firman Tuhan saya, Kuasa Kebangkitan Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Sungguh luar biasa, hari kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan sebagai hari Paskah. Tadi saya katakan membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Meskipun mungkin banyak orang yang masih meragukan tentang kebangkitan Yesus Kristus ini. Tetapi puji Tuhan buat kita semua, kita meyakini, kita percaya akan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada banyak bukti yang Alkitab tulis tentang Kristus bangkit dari kematian. Sering kita mendengar kubur yang kosong. Kubur itu telah kosong. Di mana Yesus waktu Dia mati, Dia dikuburkan dan kubur itu telah kosong. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-6 nanti saudara bisa baca di rumah. Masing-masing saudara lihat bagaimana dinyatakan oleh Alkitab bahwa kubur itu telah kosong. Juga bukti yang lain, batu sudah terguling. Kubur Yesus yang ditutup dengan batu yang besar dan batu itu telah terguling. Saudara juga bisa baca dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang kedua. Juga kalau kita melihat Dia menampakkan diri kepada wanita yang datang ke kubur. Itulah bukti bahwa Yesus bangkit. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Bapak Ibu Saudara bisa baca di sana. Dan juga Tuhan menampakkan diri kepada Kleopas. Di dalam Injil Lukas juga tertulis pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-18. Juga Dia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Luar biasa ketika Yesus bangkit
Dia menampakkan dirinya. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai yang ke-45 di sana dikatakan bahwa ia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Dari hal yang dibuktikan ini bahwa Yesus bangkit, berarti kita tahu tidak ada satu pribadi yang lain yang bangkit dari kematian selain dari Yesus yang kita sembah. Di dalam kitab Wahyu juga disebutkan, dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, kalau kita melihat pada ayat yang tertulis kitab Wahyu pasal yang pertama, kita baca ayat yang keempat dan yang kelima. Saya akan membacakan ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Amin. Jadi tidak ada pribadi yang lain yang bangkit dari kematian selain Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. Iman Kristen yang kita miliki berpusat kepada kebangkitan Yesus Kristus ini. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ada ayat yang tertulis di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di sana, nanti kita akan melihat, saya akan bacakan ayat yang ke-14 saja. Dikatakan pada ayat yang ke-14, 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Inilah firman Tuhan yang benar-benar meneguhkan kita. Di sini kita tahu perbedaan kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dari kematian, Dia yang sudah memberikan kemenangan kepada kita, Dia yang sudah mengalahkan dosa-dosa kita, sehingga kita boleh memiliki hubungan yang indah, memiliki relasi. Jadi iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang bangkit itu bukan sekedar kita percaya kepada pribadinya Yesus, tetapi kita boleh memiliki hubungan, relasi itu kepada Allah yang hidup itu. Betapa luar biasanya ketika kita bisa memiliki hubungan yang dekat sebagai relasi kita, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itulah Tuhan yang kita sembah. Berdasarkan pada kebangkitan inilah, maka Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Filipi, kalau kita melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ada ayat yang indah yang bisa kita baca juga. Dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Luar biasa firman Tuhan ini berkata, dengan kuasa kebangkitannya ini, kita juga harus bersekutu. Selain itu di dalam persekutuan dalam penderitaannya juga. Jadi kita harus mengalami apa yang Yesus alami di dalam kehidupan kita. Hal ini yang perlu kita pelajari. Kita harus mengerti seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana dia bukan hanya tertarik kepada Yesus, Tuhan Yesus pribadinya, maksudnya pribadi yang luar biasa itu. Tetapi dia juga merindukan persekutuan di dalam penderitaannya.
Yang menjadikan masalah di dalam kehidupan kita seringkali perkataan penderitaan ini. Kita seringkali belum tahu tapi sudah menolaknya. Mengapa? Karena manusia tidak ada yang menginginkan hidup menderita. Pasti mereka semua, kita semua menginginkan kebahagiaan yang senang, yang menyukakan hati, itu yang disukai oleh manusia. Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk kita juga bisa bersekutu, masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya. Seperti yang Rasul Paulus alami. Dan Rasul Paulus telah memahami hal ini dan yang terpenting bersekutu di dalam penderitaannya. Karena dengan demikian, ia pun mengalami apa yang firman Tuhan katakan, beroleh kebangkitan. Ketika kita mau masuk di dalam penderitaan, seperti Yesus Kristus mengalaminya, maka kita pun akan mengalami yaitu kebangkitannya. Kita akan mengalami kuasa kebangkitannya di antara kita semua. Kita akan bisa mengalami kuasa kebangkitan di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, bagi kita orang percaya yang beriman pada kebangkitan Yesus Kristus, kita akan melahirkan kuasa. Kita akan bisa memiliki kuasa Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Nah, untuk itu kita akan belajar beberapa hal. Saya ingin sampaikan 3 hal saja. Yang pertama, kita akan melepaskan diri kita dari dosa. Kita harus melepaskan diri dari dosa. Kalau kita melihat dari kitab Roma, coba kita akan membaca bersama dari kitab Roma, pasal yang ke-6. Saya akan bacakan Roma pasal yang ke-6, kita akan membaca pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Ayat yang luar biasa, di mana kita harus hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Hal ini yang perlu kita pelajari, sebab Paulus juga menyadari akan hal ini. Dan tujuan utama kematian dan kebangkitan dari Kristus adalah menyelesaikan dosa umat manusia. Dosa saya dan saudara, dosa umat manusia di seluruh muka bumi ini. Dosa dikalahkan dan dipatahkan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya Rasul Paulus kalau kita membaca, dia berkata, dosa tidak berkuasa lagi. Dosa tidak bisa berkuasa lagi di dalam kehidupan kita. Dan dia juga menjelaskan, jika Kristus tidak mati, tidak bangkit, dosa masih tetap ada dalam kehidupan kita. Jika Kristus tidak bangkit, maka dosa akan tetap tinggal dalam hidup kita. Jadi kita harus mengerti bahwa kebangkitannya telah melenyapkan dosa, menghapus segala dosa kita. Kita harus menjadi orang-orang yang setia. Jangan lagi kita menjadi hamba dosa. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Tapi kita harus menjadi hamba kebenaran, kata firman Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar, kita harus memberi
mengerti bahwa Dia, Yesus, memberi pengharapan hidup kekal bagi kita. Memberi pengharapan hidup kekal bagi kita. Kalau kita melihat sebuah ayat di dalam kitab 1 Petrus pasal 1, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Ayat yang luar biasa. Kita memiliki pengharapan untuk hidup kekal. Hidup kekal inilah yang menjadi bagian saya dan saudara. Menjadi bagian kita semua. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia memberikan janji buat kita untuk kita memiliki kehidupan yang kekal ini. Kehidupan yang kekal ini benar-benar kita hidup. Bukan hidup asal-asalan, tapi benar-benar hidup yang luar biasa. Benar-benar kita hidup, bahkan kita hidup akan bersama-sama dengan Yesus. Syukur kepada Tuhan yang sudah bangkit bagi kita dari kematian. Sebab hidup kekal itu disediakan bagi saya dan saudara. Berikutnya yang ketiga, memberikan kemenangan bagi kita. Ketika Tuhan Yesus bangkit, kita bisa belajar bahwa Dia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, kalau saudara baca nanti pada ayat yang ke-54 sampai yang ke-56. Di sana kita bisa melihat bagaimana Kristus yang bangkit dari kematian itu memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan yang luar biasa yang tidak pernah kita alami di dalam dunia ini. Sulit untuk kita menerima kemenangan itu dari janji-janji yang mungkin diberikan oleh sesama kita manusia. Tetapi Yesus Kristus melalui kuasa kebangkitan ini, Dia memberikan kepada semua kita kemenangan. Kemenangan apa? Kalau kita ingin tahu, kemenangan yang kita terima, kemenangan atas dosa. Kemenangan yang sangat besar di mana kita sudah menerima penghapusan dosa, bahkan hukum dosa tidak lagi ada pada kita. Kemenangan yang besar atas dosa diberikan buat kita. Kemenangan apa lagi yang bisa kita terima? Kemenangan dari penderitaan kita. Kemenangan dari pergumulan saudara, pergumulan kita semua. Mungkin persoalan dalam kehidupan kita. Kita butuh kemenangan di dalam keluarga kita. Tuhan janji akan memberikan itu buat kita ketika kita datang kepadanya. Ketika kita tahu bahwa Dia memberikan janji itu. Kemenangan apa lagi yang ingin kita raih, kita dapatkan? Mungkin hari-hari seperti yang kita alami hari ini. Ketika dunia sedang keadaannya menjadi sepi. Dengan adanya virus corona, maka keadaan berubah. Mungkin kita membutuhkan kemenangan di bidang keuangan kita. Dia pun sanggup. Dia akan memberikan itu bagi saya dan saudara. Jadi yang jelas, yang pasti Yesus Kristus tidak mengalahkan dosa kita saja, tidak memberikan hal-hal yang tidak berguna buat kita, tetapi semuanya diberikan melalui kemenangan yang sudah Dia alami ketika Dia mati dan kemudian Dia bangkit dari kematian itu. Maka kemenangan itu dijanjikan buat kita semua. Puji Tuhan, Dia Allah yang luar biasa. Kalau hari ini kita boleh merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus, bukan hari yang biasa-biasa. Hari yang luar biasa, karena kemenangan itu dapat kita terima. Janji yang luar biasa itu diberikan Tuhan kepada kita. Jadi bagi setiap kita bisa mengalami hal itu. Kita bisa menerima kemenangan itu asal kita menerima Yesus dan kuasa kebangkitannya itu. Tuhan memberikan garansi buat kita.
Kita akan mengalami dan menerima kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kita itu. Dan inilah yang Tuhan berikan buat setiap saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, sekalipun keadaan dunia bisa berubah, apa yang akan terjadi di depan kita, kita tidak tahu. Tetapi percayalah apa yang Tuhan janjikan buat kita, Tuhan akan genapi ketika kita benar-benar sungguh-sungguh kita percaya kepadanya dan kita setia untuk datang kepada Yesus, untuk kita tetap mengasihi Dia. Apapun yang terjadi, mari biar kita tetap mengasihi Dia. Jangan melupakan Dia. Ambil waktu untuk kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Terlebih hari-hari yang ada, seperti apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Kalau hari-hari ini kita diminta untuk banyak tinggal di rumah. Dengan tinggal di rumah tentu kita mengatur apa yang akan kita kerjakan. Jangan lupa satu hal, mari biarlah kita mencari hadirat-Nya. Lebih lagi untuk kita datang kepadanya, untuk kita meraih kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, boleh menguatkan iman kita untuk kita semakin melekat kepada Tuhan. Dan mari sebelum kita menutup menyelesaikan ini, kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima. Engkau telah memberikan pesan yang indah buat kami di hari kebangkitan Yesus Kristus, hari Paskah yang kami peringati pada hari ini. Kami menerima janji yang luar biasa. Janji kemenangan itu Kau berikan Tuhan buat setiap kami. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya pada janji firman-Mu. Kami tidak takut lagi, kami tidak cemas lagi. Sebab kami tahu bahwa Engkau Yesus sudah mati dan Engkau yang sudah bangkit dan Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang sudah kami terima. Biarlah Roh Kudus Engkau yang akan memberikan pengertian lebih lagi buat kami, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang ada, sekalipun hari-hari yang kami lewati Tuhan, kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan kami tidak tahu. Tetapi sampai pada hari ini kami bersyukur Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap memberikan Tuhan waktu yang indah untuk kami bisa bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, hari kemenangan yang Tuhan berikan buat kami di hari Paskah ini Tuhan. Kami percaya apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, sekalipun keadaan belum pulih seperti yang lalu. Bahkan Tuhan masih banyak orang-orang yang menderita sakit karena virus corona ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang terkena sakit. Mari Tuhan, Engkau yang akan menjamah mereka. Engkau yang akan memberikan kekuatan. Bahkan Engkau akan menyembuhkan mereka Tuhan. Dimanapun orang-orang yang terkena sakit dari virus corona ini Tuhan, kami percaya Engkau menjangkau mereka. Karena Engkau Allah yang maha hadir. Engkau yang sanggup menjamah orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa pada saat ini kami berdoa bagi pemimpin negara kami, untuk Bapak Presiden kami. Engkau juga menolong Tuhan, memberikan hikmat lebih dan lebih lagi. Engkau juga memberikan kekuatan, berikan kesehatan, supaya Bapak Presiden kami dapat mengatur semuanya Tuhan. Dan seluruh masyarakat Indonesia boleh merasakan Tuhan, bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Melalui apa yang Bapak Presiden kami berikan untuk kami lakukan, kami mau taati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami umat-Mu, kami adalah anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Biarlah hari-hari yang ada
kami boleh semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami, dan kami percaya berkat-Mu menyertai setiap keluarga kami. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai saudara. Dalam setiap usaha dan pekerjaan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Terlebih Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi semua saudara. Berkat Tuhan dicurahkan mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati saudara. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.